Di siang hari pada tanggal 26 November tahun 2011, seorang pria parubaya yang bernama Shuo diketahui baru saja selesai makan dan bersiap untuk berangkat bekerja. Namun tak lama berselang, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Shuo membuka ponselnya dan menemukan sebuah pesan singkat dari anaknya yang bernama Li. Perasaan ayah mana yang tidak senang mendapatkan pesan dari sang anak tersayang. Tapi kebahagiaan Shuo itu langsung berubah menjadi rasa khawatir saat ia melihat isi pesan tersebut. Dalam pesan itu, Li mengatakan kalau ia meminta maaf telah menjadi seorang anak yang hanya membuat malu keluarga. Melihat isi pesan anaknya itu, awalnya memang membuat Shuo merasa khawatir. Namun karena ia sudah hafal bagaimana tabiat Li yang sering mabuk-mabukan, rasa khawatir itu pun hilang. Ia menduga kalau pesan itu kemungkinan dikirim Li saat ia dalam kondisi mabuk setelah kalah berjudi. Sebelumnya memang sudah menjadi rahasia umum jika dari kecil Li sering membuat masalah. Hal itu berlanjut hingga Li dewasa. Pihak keluarga diketahui sering kena getahnya dari kelakuan Li. Yang paling sering mendatangkan masalah adalah persoalan kecanduan Li terhadap judi. Shuo sendiri sudah sering mengingatkan anaknya itu tentang bagaimana judi akan menghancurkan hidupnya. Namun tetap saja Li masih terus-terusan berjudi. Akibatnya Shuo lah yang harus membereskan kekacauan yang ditimbulkan dari sikap anaknya itu. Walaupun sering membawa masalah bagi keluarga, Shuo tetap menganggap Li sebagai anak kesayangannya. Oleh karena itu, setelah menerima pesan teks tersebut, Shuo mencoba untuk menghubungi nomor Li. Namun saat itu Li tak kunjung mengangkat panggilan telepon dari Shuo. Di sini Shuo mulai khawatir karena tak biasanya Li tak mengangkat telepon darinya. Ia juga khawatir anaknya itu lagi-lagi melakukan hal yang bodoh. Karena tak juga mendapatkan jawaban dari Li, akhirnya Shuo mencoba menanyakan keberadaan Li kepada istri Li yang bernama Yan. Tak seperti Li, Yan saat itu diketahui langsung mengangkat panggilan telepon dari Shuo. Yan mengatakan kalau memang semalam ia dan Li terlibat pertengkaran hebat karena masalah uang pinjaman dari bank. Diketahui sebelumnya, Yan meminjam uang dari bank sebesar 20.000 yuan atau sekitar 44 juta rupiah yang rencananya akan ia gunakan untuk membeli benih dan juga pupuk. Namun uang itu tiba-tiba hilang. Tak lama kemudian, Li mengaku telah menggunakan uang tersebut untuk berjudi. Tentunya hal itu membuat Yan langsung marah sampai akhirnya terjadilah pertengkaran. Dalam panggilan telepon itu, Yan juga mengatakan kalau di pagi harinya di tanggal 26 November, Li diketahui keluar rumah. Saat itu Yan sengaja tidak menanyakan kemana suaminya itu akan pergi, karena mereka tak saling sapa akibat pertengkaran kemarin. Mendengar hal itu, Shuo mencoba memahami posisi Yan. Menurut Shuo, kemungkinan Li waktu itu kalah judi dan akhirnya memilih untuk pergi dari rumah. Hal seperti ini bukan pertama kalinya terjadi. Dari pihak keluarga juga sudah sering memperingatkan Li, namun tetap saja hal serupa terus terjadi. Bahkan Li ternyata pernah sampai ditangkap polisi juga karena berjudi. Di setiap ada masalah, Li selalu berjanji untuk tak lagi berjudi. Namun janji tinggallah janji, karena ia selalu mengulangi kesalahannya itu. Karena tahu bagaimana perasaan menantunya saat itu, Shuo pun mencoba menenangkan Yan dan berjanji nanti ia akan membantunya untuk mengingatkan Li kembali. Shuo pun menutup panggilan telepon tersebut. Meski sangat marah dengan kelakuan anaknya, namun tak bisa dipungkiri, kini Shuo juga merasa khawatir. Apalagi melihat isi pesan yang dikirim Li kepadanya.
Ia menjadi takut kalau Shuo akan melakukan hal yang nekat. Walau begitu, saat itu Shuo tak mempunyai pilihan lain selain tetap berangkat bekerja. Di masa tuanya, Shuo harus bekerja keras karena diketahui ia saat ini mempunyai hutang dalam jumlah besar yang harus ia bayar. Cerita hutang yang dimiliki Shuo itu berawal dari beberapa tahun yang lalu. Saat itu Shuo meminjam uang puluhan ribu yuan kepada beberapa saudaranya untuk menyewa sebuah lahan. Hal itu ia lakukan demi memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya. Lahan itu sendiri rencananya akan ia tanami beberapa tanaman produktif agar saat panen dapat menghasilkan uang. Namun tak disangka rencana Shuo menjadi gagal total setelah daerah lahan sewaannya itu diguncang badai besar yang menghancurkan seluruh tanamannya. Kala itu Shuo tak hanya kehilangan sumber penghasilan, namun ia juga terjebak hutang sebesar 160 ribu yuan atau sekitar 350 juta rupiah kepada banyak orang. Inilah yang menjadi alasan sampai kini Shuo terpaksa harus tetap bekerja. Shuo saat ini tinggal bersama istri dan juga anak perempuannya. Sedangkan Li dan menantunya tinggal di kampung halamannya. Shuo mencoba untuk tidak terus berpikiran aneh-aneh atas hilangnya Li karena ia tak mau pekerjaannya menjadi terganggu. Ia berpikir Li sudah dewasa, pasti ia dapat menjaga dirinya sendiri. Namun 2 hari kemudian, menantu Shuo kembali menelponnya dan mengatakan kalau Li sampai saat ini belum juga pulang. Di sini perasaan khawatir Shuo mulai memuncak. Sangat aneh jika Li sampai benar-benar tak ada kabar seperti sekarang. Shuo tahu bagaimana watak anaknya. Dia bukan tipikal orang yang bisa bertahan di atas kakinya sendiri. Biasanya saat Li sudah kehabisan uang, ia pasti pulang dengan sendirinya. Namun kali ini berbeda. Li benar-benar tak dapat dihubungi. Tanpa banyak berpikir, Shuo pun langsung pulang dan meminta bantuan kepada orang-orang terdekat untuk mencari di mana Li berada. Karena kondisi kampung halamannya yang lumayan terpencil, kala itu Shuo sampai harus bertanya kepada orang-orang yang lewat di sekitar desanya. Di saat yang sama, tiba-tiba seorang warga desa memberitahu Shuo sebuah kabar baik dan juga kabar buruk. Ia mengaku telah berhasil menemukan keberadaan Li, namun kabar buruknya, ia hanya menemukan potongan tubuh yang dicurigai milik Li di sebuah tas di sekitar bendungan. Kabar tersebut sontak membuat Shuo sangat syok. Namun untuk memastikan keterangan itu, mereka langsung menelpon pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, pihak forensik pun memastikan identitas jasad tersebut. Jasad pria tersebut benar merupakan jasad Li, anak dari Shuo yang menghilang. Mendengar hal itu, Shuo pun langsung lemas. Ia sungguh tak menyangka anak kesayangannya itu bisa terbunuh secara tragis. Selanjutnya pihak kepolisian memberikan informasi tambahan. Hasil dari proses otopsi jasad Li ditemukan bahwa perkiraan Li sudah meninggal sekitar 7 hari yang lalu atau sebelum tanggal 26 November 2011. Dalam kondisi yang masih linglung, Shuo lalu teringat kalau menantunya Yan mengatakan jika Li pergi di tanggal 26 November pagi. Tentu hal ini membuatnya bertanya-tanya. Dari keterangan polisi, harusnya saat itu Li sudah meninggal dunia. Namun mengapa Yan masih sempat melihat Li? Ditambah lagi pada siang harinya, Shuo juga menerima pesan singkat dari nomor Li. Kemungkinan terbesar adalah si pembunuh menggunakan ponsel milik Li untuk mengirim pesan tersebut kepada Shuo. Dan satu-satunya orang yang paling dicurigai adalah istri Li, yakni Yan. Atas keterangan tersebut, polisi lalu memanggil Yan untuk proses interogasi. Dalam proses tanya jawab, terlihat Yan begitu tenang
dan membantah terlibat dalam kasus pembunuhan suaminya. Yang membuat polisi semakin curiga adalah bagaimana bisa Yan terlihat sangat tenang setelah tahu suaminya dibunuh dengan sadis. Untuk itu polisi kemudian mencoba mencari bukti di rumah Yan. Polisi memeriksa setiap jengkal sudut rumah tersebut. Hal aneh pun ditemukan pihak kepolisian. Saat memasuki kamar Yan, terlihat kondisi ruangan itu begitu rapi. Bahkan bisa dibilang terlalu rapi. Karena harusnya sangat tak masuk akal, seorang istri masih sempat untuk merapikan tempat tidurnya setelah tahu suaminya terbunuh dengan tragis. Di sini kecurigaan polisi semakin besar. Polisi mulai menganggap kalau Yan sengaja merapikan kamarnya untuk menutupi kejahatan yang ia lakukan. Kali ini polisi semakin mempertajam pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yan di dalam proses interogasi. Awalnya Yan selalu membantah bahwa dirinya terlibat. Namun pada akhirnya Yan mengaku kalau ia saat itu tak mempunyai pilihan lain selain membunuh Lee. Yan kemudian menceritakan kronologi lengkap kepada pihak kepolisian. Yan diketahui menikah dengan Lee saat ia berusia 20 tahunan. Saat itu, Yan memutuskan untuk menikah karena melihat Lee merupakan sosok pria kalem dan perhatian kepadanya. Namun pandangan itu seakan berubah 180 derajat setelah mereka menikah. Kebiasaan buruk Lee mulai terlihat. Awalnya, Lee diketahui sering meninggalkan Yan di rumah sendirian untuk bermain judi kartu bersama teman-temannya. Parahnya lagi, kebanyakan Lee selalu kalah dalam judinya. Saat itu baik Yan maupun Lee bukan berasal dari keluarga kaya. Untuk kehidupan sehari-harinya saja, pemasukan mereka bisa dibilang sangat mepet. Tentu wajar jika Yan merasa sangat kesal dengan kelakuan suaminya itu. Yan sudah beberapa kali mengingatkan Lee untuk paling tidak mengurangi kebiasaan judinya itu. Namun perkataan Yan seakan hanya masuk kuping kiri dan keluar kuping kanan. Lee seakan tak terlalu menganggap serius perkataan istrinya itu. Meski begitu, pernikahan Lee dan Yan bertahan selama bertahun-tahun. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Yan mau tak mau harus ikut bekerja. Setiap harinya ia banting tulang mencari uang demi sang buah hati. Yan sebagai ibu rumah tangga juga harus pintar mengatur keuangan sebaik mungkin. Alasan itulah yang membuat Yan bisa bertahan di dalam pernikahan itu. Namun di sisi lain, Lee diketahui malah seakan mudah untuk mengeluarkan uangnya. Mempunyai buah hati tak serta-merta membuat Lee bisa bertobat. Ia kini malah semakin sering untuk berjudi. Hal itu membuat keduanya sering terlibat pertengkaran. Karena tak mampu lagi menahan kelakuan Lee, akhirnya Yan memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Setelah proses pengadilan, pada akhirnya keduanya pun resmi bercerai. Hak asuh anak tentu jatuh kepada Yan. Sedangkan Lee diwajibkan untuk memberikan tunjangan kepada anaknya di setiap bulannya. Alhasil karena urusan itu, mau tak mau, keduanya masih harus bertemu dan saling berkomunikasi. Yan mengakui kalau saat itu sebenarnya ia masih punya perasaan cinta kepada Lee. Meski telah bercerai, Yan masih tetap mengizinkan Lee untuk sesekali menginap di rumahnya. Para tetangga yang mengetahui hal itu pun turut mendukung keduanya untuk rujuk saja, demi kepentingan sang anak. Karena rasa cintanya yang besar terhadap Lee, akhirnya mereka pun rujuk. Saat kembali bersama, hubungan pasangan ini nyatanya tak berubah sama sekali. Mereka diketahui tetap sering bertengkar hebat. Meski begitu, keduanya tetap menjalani hubungan tersebut. Beberapa hari sebelum kejadian, Yan diketahui menerima telepon dari saudaranya
yang memberitahu kalau ibunya tak sengaja melukai kakinya saat melakukan pekerjaan di sawah. Kabar itu langsung membuat Yan cemas. Ia kemudian langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat kondisi sang ibu. Namun karena tak ada yang menjaga ibunya, Yanlah yang mau tak mau menginap di rumah sakit untuk beberapa waktu sampai kondisi sang ibu membaik. Setelah sekitar 2 minggu dirawat di rumah sakit, akhirnya ibu Yan pun diperbolehkan pulang. Yan juga akhirnya bisa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung melakukan pekerjaan rumah. Ia mulai membersihkan barang-barang di rumahnya. Namun Yan kaget saat melihat uang miliknya yang ia simpan dalam kabinet di kamarnya telah hilang. Dalam pikiran Yan, jelas uang tersebut telah diambil oleh Lee. Di sore harinya Lee pun pulang. Ia pulang dengan kondisi mabuk berat. Yan langsung menanyakan tentang uangnya itu. Tak disangka Lee saat itu langsung mengakui kalau memang ia telah mengambil uang tersebut. Ia menambahkan kalau uang Lee dengan nominal sekitar 44 juta rupiah itu kini sudah habis ia gunakan untuk berjudi. Mendengar hal itu, amarah Yan pun memuncak. Pertengkaran antar keduanya tak dapat dihindari. Mereka saling melemparkan sumpah serapah. Emosi Yan tak dapat lagi ia bendung ketika mendengar Lee berkata, "Ibumu itu tak tahu diri. Bagaimana bisa dia kini lebih penting daripada anakmu sendiri? Kau tidak mengurus anakmu dan lebih memilih untuk menjaga si tua bangka itu di rumah sakit." Di titik ini, Yan sudah tak lagi dapat berpikir jernih. Kini yang ia pikirkan adalah bagaimana cara untuk menyakiti Lee. Saat itu kondisi Lee sedang mabuk berat. Setelah pertengkaran itu, akhirnya Lee tertidur di kamarnya. Tepat di momen itulah, Yan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia lalu mengambil sebuah palu dan langsung memukul ke arah kepala Lee. Awalnya niatan Yan hanya ingin membuat Lee cacat seumur hidup. Namun tak disangka, pukulan Yan itu terlalu keras yang akhirnya membuat Lee meninggal dunia. Melihat kondisi suaminya sudah tidak bernyawa, sempat membuat Yan merasa panik. Ia awalnya berniat untuk melapor ke polisi. Namun urung dilakukan karena ia memikirkan sang anak. Setelah bergulat dengan kepanikan, akhirnya Yan memutuskan untuk memutilasi jasad Lee. Yan membagi tubuh Lee menjadi beberapa bagian. Sebagian ia masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian memberikan ke anjing untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, Yan yang mungkin merasa lelah, sempat tidur dengan lelapnya dengan beberapa bagian tubuh masih berada di rumahnya. Tak lama kemudian Yan terbangun. Ia baru sadar kalau hari itu tetangganya akan mengadakan sebuah pesta yang tentu dihadiri banyak orang. Hal itu membuat Yan panik. Dengan segera, ia pun memasukkan semua bagian tubuh Lee ke dalam sebuah tas. Ia lalu mengendarai motornya dan bergegas ke sekitar bendungan. Di sana ia membuang tas berisi bagian tubuh dari Lee tersebut. Setelah membuang jasad Lee, kekhawatiran yang dirasakan Yan tak juga menghilang. Akhirnya dengan menggunakan ponsel milik Lee, ia mengirim pesan kepada ayah Lee. Apa yang dilakukan Yan ini terlihat sempurna. Namun Yan tak menyangka kalau dengan otopsi kejahatannya bisa dengan cepat terungkap. Polisi kemudian mengadakan olah TKP di rumah Yan. Di sana ia terlihat tidak bersedih sama sekali. Saat bercerita kepada polisi, tak ada ekspresi penyesalan di raut wajah Yan. Namun tangis Yan akhirnya pecah saat ia ditanyai tentang anaknya. Ia tak lagi sanggup membendung air matanya. Pada akhirnya, setelah banyak pertimbangan, pihak pengadilan memvonis Yan dengan hukuman 15 tahun penjara.
Paling tidak, Yan kini masih berkesempatan untuk melihat anaknya tumbuh dewasa. Cerita tragis ini mengingatkan kita bagaimana keluarga yang awalnya damai bisa berakhir dengan buruk karena kecanduan berjudi.